ini apa namanya, balik arah gitu, jadi malah melawan Bepom. Mereka sendiri melawan Bepom. Iya, jadi dia bilang, Doktif, misal nih seperti serumnya Doktif yang ada goldnya, itu kan para kubu mereka melaporkan ada logam berat. Itu pabrik Oke, maklonnya didatengin, Mamski, didatengin 3 kali didatengin. oke, Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, terus saya salahkan Badan POM. Enggak kan, saya kan nggak pernah keluar-keluar. Pernah enggak nggak saya betul, keluar-keluar? Nggak betul. pernah. Jadi kalau Badan POM mau cek silahkan. Menemukan tidak menemukan apa-apa ya sudah, gitu kan? Terus kenapa harus panik kalian? Harus diekspos, harus laporan ke publik. Klinik ini saya di sidak 7 jam. So, terus kenapa? Ya, Itu bener biasa kok banget. itu. Dan itu artinya Bener. apa? Mereka adil. Badan POM nggak cuma cek punyanya Doktif, nggak cuma cek punyanya Dokter Oki. Semua dicek termasuk punyanya kalian. Kenapa? Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Udah, Iya, iya, iya. tebel banget ngelihatnya. Keren banget sih dok. Tapi memang udah kesini Gitu. tuh, Pabriknya Doktif sampai bingung, maklon tuh sampai bingung. Kenapa ya dok ya? Kenapa ya? Dulu perasaan nggak kayak begini ya, gitu. Ya maklum aja. Dia bilangnya maklum aja, tapi nggak ketemuan apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus kenapa? bagus. Heran ya sama kubu kalian itu, yang kubu yang sebelah itu. Iya. Bener-bener ya, sedikit-sedikit kayak butuh harus validasi. Oh ada lagi Bang Sunan, ada lagi Bang Sunan. Yang lucu nih Mamski. Apa tuh? Apa tuh? Pada saat di sidang ya, ini Mamski nggak apa-apa nih, nggak jualan nih, ntar kena Nggak pelanggaran. apa-apa say, nggak apa-apa say. Masukin keranjang, bisa nggak sekalian masukin keranjang nih biar panas Nggak bisa sekalian? sayang. Kalau Oh Komal nggak nggak bisa. bisa ya? Nggak apa-apa. Oh Pokoknya gitu, kalau kita Kamal habisin nggak dulu. Ini bisa. juga penting, lihat tuh trafficnya 20.000 orang, gila. 20.500 orang dok. Udah nggak apa-apa. Jualan mah nanti aja. Oke, Terus saya nggak tahu kalau Kamal. Jadi gini, Komal nggak di bisa. situ ada statement dari Reza Gladys ya di pengadilan. Dia bilang kalau Doktif itu meminta konten harus ada ucapan terima kasih kepada Doktif. Oh iya, ingat, Ya kan ingat, inget nggak? ingat, Mamski ingat, di situ? ingat, ingat, ingat. Ya, itu Doktif ngakak jumpalitan. Gini ya, jadi gini ya. Sekarang berpikirlah secara logika. Adakah kebanggaannya diucapkan terima kasih dari koruptor, dari penipu? Ada nggak kebanggaannya, Mamski? Nggak ada lah. Doktif nggak bangga diucapkan Ogah terima deh. kasih dari para penipu masyarakat. Nggak ada kebanggaannya ya. Sorry. Tapi Doktif meminta itu untuk apa? Supaya masyarakat itu jadi simpati ke kalian. Nah, jadi supaya mereka itu terlihat merendahkan ego mereka, mereka mau memperbaiki produk mereka. Itu intinya, Mamski. Itu Tapi benar-benar. kalau Doktif apa? Untungnya Doktif itu apa? Ini mereka itu sudah melakukan penjualan produk overtime bertahun-tahun loh. Sudah merugikan masyarakat banyak loh. Terus Doktif bangga mereka mengucapkan terima kasih ke Doktif. Mikir, Aduh, dipikir, kecuali ulama besar, lurus, atau yes, misalnya presiden, misalnya Pak Prabowo mengucapkan terima kasih, bangga benar, dong. benar. Kalau diucapkan terima kasih sama koruptor, sama penipu, itu bangganya di mana gitu loh. Bingung nggak sih sama pemikiran mereka itu? Nggak nyambung banget. Nggak nyambung. Nggak Tapi nyambung. akhirnya Doktif tahu ini loh kayaknya Allah tuh mempertontonkan gini. Ini loh bukti mereka lah yang haus validasi. Mereka lah yang sebenarnya seperti itu. Itu. Jadi mereka lah yang sebenarnya ingin haus pujian, yang ingin pembelaan publik. Karena mereka lah yang berpikir ke arah situ. Kalau Iya. orang normal, Mamski, nggak mungkin lah. Sebentar. Bangganya dari mana ya Doktif diucapin terima kasih dari seorang penipu gitu. Bangganya di Itu mana? makanya yang produknya overclaim dan overprice. Waduh, ngapain? Terus makanya Doktif itu pengen kalian mengucapkan itu kenapa? Pertama, video pertama yang dibuat oleh Begeng Mamski itu isinya playing victim dan bermain drama. Jadi Doktif taunya juga dari orang dalam. Oke. Jadi mereka cerita pembuatan video itu yang pertama itu seolah-olah dibuat kayak lagi capek, kuyu, kusem, matanya hitam gitu-gitu. Dibuat kayak seolah pengen dikasihani. Nah itu Doktif lihatnya benci banget itu. Begitu dikasih tahu bilang itu take down bisa nggak? Itu masih mau membohongi masyarakat. Itu kan tipu muslihat kalian itu bikin video kayak begitu. Kayak gimmick lagi dibikinnya Nah ya, kayak sinetron. dibikinnya Iya. gimmick. Makanya Pak Arief pada saat itu iya sih Dok memang. Nah ya begitu Mamski itu gimmick lagi. Jadi akan ditutupi dengan gimmick yang baru. Doktif marah, Doktif udah muak. Iya, Bisa udah nggak sih muak. kalian ini bisa nggak sih bersikap jujur sedikit aja ke masyarakat Indonesia? Udahlah.
Nggak usah pura-pura kayak lagi stres, lagi sedih, lagi apa, sementara di belakang ketawa-ketawa. Iya bener banget dok, ya Allah. Ini kenapa pada typing uya-kuya sih? Emang ada uya-kuya, Mas Sunan? Emang kelihatan di situ dok? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Nggak Oke, ada. nggak ada. Gitu Mamski. Jadi, nah akhirnya dibuatlah video kedua. Waduh, Buatlah. Apa itu tadi itu? Ya, siapa itu? Nah terus dibuatlah video Terus, kedua Mamski. terus Dibuat video jadi video kedua yang pertama kayak mata-mata panda iya, gitu alah ya. kayak main drama Luyu, lah, kayak luyu, orang kayak didolimi, yang kayak saya ini di situ tumpukan kertas hasil lab. Hello, selama ini lu omset 150 miliar per bulan lu pakai buat apa? Kenapa nggak pernah cek lab? Hah? Gila, Ayo sini ngomong, jengkel. jawab. Sekarang lu pura-pura bikin video di depannya tumpukan kertas lab. Ya Apa Allah, maksudnya? Hah? Kan ngeri, ngeri, benci. ngeri, ngeri. Doktif itu paling nggak suka Mamski sama orang-orang kayak gitu. Udah Doktif ini orangnya Iya, orang Surabaya, Bang Sunan. Ngerti nggak Bang Sunan? Bang Sunan pernah ketemu sama Doktif kan kayak apa orangnya? Ayo. Orangnya ini kakak kayak dibuat. begini. Nah, Terus yang kedua videonya apa? keduanya udah mulai bagus tuh, bagus, bener. Jadi videonya tuh udah rapi, cantik, penampilannya mereka ini. Terus mereka bilang, saya sampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada Doktif yang sudah mengingatkan. Nah itu keuntungannya itu kan maksudnya Doktif buat mereka. Gitu loh. Supaya Betul. masyarakat tuh percaya lagi sama mereka. Dan itu Doktif nggak minta duit sama sekali loh. Sama sekali. Ya Allah, Sama berarti yang sekali. Tapi mereka terus mengejar. Jadi kalau dibilang siapa yang oh ini my God. meminta ini, kan lu yang ngejar-ngejar. Kok pada amnesia sih? Kan lu yang ngejar-ngejar ke rumahnya Doktif. Lu yang mau nitipin. Betul, betul. Aku ingat dok Berarti itu modusnya sama modusnya. sama. Ya, para korban yang mengaku korban ini mengejar-ngejar seseorang supaya bisa jadi korban gitu loh. Iya, jadi memang Doktif dugaannya mereka ini akan melakukan OTT, Bang Sunan. Walah, Ke Doktif. Jadi Doktif sudah curiga karena terkenal orang ini sangat licik ya, akalnya sangat licik. Orang ini terkenal sangat licik. Namanya kan mafioso ya, kita tahu lah ya. mafioso, betul. Mafioso. Jadi emang orangnya terkenal licik dan emang di antara teman-teman kita semua, teman sejawat udah bilang hati-hati Dok, ini orangnya licik sekali. Gitu. Oh ya udah kalau gitu kita bermain strategi. Ya. Betul. Makanya Doktif tidak pernah mempunyai bukti bahwa dia itu pengen menyuap sebelum ada chatting bahwa dia menyetujui memberikan uang 20 miliar itu. Habis itu selesai. Betul, setuju banget. Gitu Setuju selesai. banget. Jadi kalau ditanya kenapa, itu emang strateginya Doktif emang minta emang untuk membuktikan dia emang ada dugaan menyuap ke Doktif. Karena selama ini Doktif nggak ada buktinya. Bener banget. Kayak ini loh, kayak Polola yang bagian narkocoy, itu kan harus jadi kayak edik dulu, terus pura-pura beli buat nangkep bandar gedenya. Exactly Betul. kayak gitu. Betul. Exactly kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nggak mungkin kita tahu orang ini dananya tuh segede apa tanpa Nah. ada persetujuan transaksinya. Betul. Betul. Jadi Mamski pada saat si Begeng ya bukan si Begeng, Doktif nggak pernah kontak sama Begengnya karena kan emang Doktif kan orangnya kalau nggak suka sama orang kelihatan ya Mamski ya. Iya, Kelihatan nggak bisa kelihatan berpura-pura. Doktif itu orangnya bukan perintis sandiwara. Nah, Ya. jadi memang Doktif pengen ketemu sama si suaminya ini supaya adegan sandiwara ini bisa berhasil, gitu. Ya. Jadi sambil kayak pura-pura udah dibeli kopi, karena sebenarnya udah muak sih ngelihat mereka ini udah muak sebenarnya. Udahlah kalau Ya. gitu, ada beli kopi deh supaya terdistract gitu loh, nggak fokus ke mereka ini. Ya. Gitu. Dan pada saat diiyakan 20 miliar itu diiyakan, itu Doktif tuh pamerin loh chatnya itu ke teman-teman. Nih lihat ini, gimana coba ada orang yang mau ngasih saya 20 miliar. Gila. Berarti sebusuk apa produknya. Itu Doktif Betul. tunjukin ke teman-teman loh chatnya. Betul. Dan habis Jadi itu juga nggak ada apapun lagi ya dari Doktif. Nggak ada, coy, nggak ada. Kan Doktif Poin. tunjukin ke teman-teman, lihat ini kelakuannya ini, lihat. Berarti seperti apa produk yang mau dia tutupin untuk uang tutup mulut. Kena Iya. sudah mereka. Udah Kece. selesai. Keren Udah banget. kena kan? Lihat kan? Kena. Lihat kan kalian Kena. baca kan chatnya? Udah selesai. Keren. Kenapa keren itu nggak dipertontonkan ke publik? Begitu kalian setuju itu, kenapa nggak ditunjukin? Hah? Kenapa nggak perlu diomongkan ke publik? Betul. Nah, udah silakan masyarakat yang menilai bagaimana jahatnya ini mafioso ini. Tapi Itu. duitnya gede banget ya. Gede Sampai banget. mate. Ngeri Mas Sunan.
Gimana ya kalau dilihat dari kalau data kan tahun lalu itu kan 120 M, 150 M per bulan loh itu si Begeng ini. Tuh ya Allah, penjualannya itu kasihan orang-orang yang wis tuku. Nah, itu yang jadi pikirin kan mereka nabung. Jadi pada saat dokter nanya gini, kamu kok tega sih? Kok tega? Produk modal cuma 70.000, kamu jual 1.500.000. Iya. Gimana hati nurani kalian? Itu kan isinya cuma air, bahan aktifnya cuma di angka 0,0000. Itu di mana kalian sebagai seorang dokter kok tega begitu ke masyarakat Indonesia? Itu si Mufid tuh sempat meneteskan air mata loh, entah itu air mata pura-pura atau air mata buaya nggak tahu ya. Itu ada saksinya juga itu. Dokter pada saat ngomong kayak gitu, iya, di rumah adoptif itu. Berarti dia sampai meneteskan air mata. Jadi pada saat di pecel lele itu si Mufid itu meminta, boleh nggak Kak hasil labnya dirubah, konten yang berikutnya pakai hasil lab yang ini. Kan adoptif tolak mentah-mentah. Iya. Mau minta rubah. Oh itu ada itu ya. Ada chatnya dikirim, hasil labnya dikirim. Bisa nggak pakai data lab yang ini? Itu ada saksinya semua. Adoptif tuh nggak pernah, kalau nggak boleh berdua nggak pernah, selalu ada saksi. Karena tahu ya liciknya mereka ini. Jadi terus mereka nggak mau. Kenapa? Karena kan yang kamu jual di pasaran yang saya beli. Berarti kan hasil labnya dari yang saya cek dong. Nggak bisa kamu suruh saya. Betul. Gitu. Ya udah kamu tunggu aja VT selanjutnya. Jadi nggak bisa ya Kak ya dirubah ya Kak ya, gimana ya Kak ya baiknya gimana, nggak bisa. Gimana coba? Buset deh. Karena kan mikir kok kurang ya, maksudnya kalian tuh kayaknya kurang apa sih, nggak cukup ya Allah emang ya, maksudnya satu gunung emas masih minta gunung emas yang lain, bisa sampai kapan? Kecuali nek halal dong kagak nopo-nopo ya, nek haram gila, nek tekan nyolong duitnya masyarakat yang susah banget ngumpulin duitnya gitu. Iya. Benar. Jangan ditusuk ya Teh. Jangan ditusuk. Emang ya sih gitu. Aduh, capek ya kalau ngeliatin mereka itu ya. Iya, apalagi dan dokter itu kan sampai detik ini pun melihat mereka itu kayak masih bermain playing victimnya luar biasa. Ya. Masih. Baru-baru bikin VT bertiga-tigaan kok, kayak bener-bener orang yang paling bener, yang paling terzolimi. Dan nah yang Mamski udah pernah kan, Mamski bersama-sama Doktif kita pergi keluar kota ya kan. Nah berarti kan Mamski tahu karakternya Doktif gimana. Tahu sebenarnya Doktif ini tegaan apa enggak sebenarnya? Enggak, sebenarnya Doktif tuh orangnya memang saklek dumeklek tuh kalau kata orang Jawa tuh ya. Jadi yang sesuai aja orangnya tuh. Kalau aku ngeliat Doktif ini sama-sama kayak aku, penyayang kucing. Terus orangnya cerdas banget dan nggak bakal bisa deh digoyang pendiriannya. Kalau udah AA itu Doktif itu. Makanya lawan-lawannya nih jangan nganggap sepele ya. Kalau Doktif udah sampai menemukan bukti, itu udah pasti akan disampaikan, kamu punya skincare tuh zong nih gitu. Ya udah, perbaiki, terima, dan move on dengan yang kualitas baru yang bagus. Kalau nggak bakal habis kamu sama Doktif sih. Soalnya dia bilang begini kan, mereka bilang, oh pengen menjatuhkan brand yang saat ini mereka si Reza Gladys bilang Doktif dibayar Hanasui membetal produknya dia. Nggak ada itu kan. Nah itu kan jelas fitnah, makanya dia bilang Reza Gladys pembohong, penipu, penfitnah ya. Kamu bilang bahwa Doktif dibayar dengan Hanasui. Itu coba tanya ke Bang Sunan, itu sebenarnya sudah bisa kena pencemaran nama baik belum kalau didaftarkan? Menyebutkan dengan jelas loh nama Reza Gladys Pretiana Sari ya kalau nggak salah ya namanya, anak dari Neti Wulan loh, lebih jelas lagi loh. Ayo. Iya, benar. Itu sebenarnya bisa loh Dok. Bisa banget kok dia mau melaporkan. Kenapa? Dia tidak akan pernah bisa melaporkan itu karena memang yang dia lakukan hanya penggiringan publik. Betul. Gitu, opini masyarakat yang dia mainkan. Yang dia mainkan adalah para mujair-mujairnya itu, ternakan-ternakan mereka. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya Sylvia kalau nggak salah ya. Itu yang pernah meminta. Jadi ada bukti chatnya ya Mamski ya. Iya, oke. Jadi bukti chat dari Sylvia itu meminta untuk agensi mujair. Jadi Sylvia ini menghubungi agensi mujair. Ya, untuk menaikkan konten si Sahrul yang menyerang Doktif. Oh. Nah gitu. Jadi ada chatnya, cuman agensi mujairnya nggak mau dan menunjukkan itu ke Doktif. Gitu. Oke. Wow. Doktif pemegang banyak bukti ya bahwa ini emang sudah terstruktur secara rapih
ya kan? Eh, Betul. penggiringan opininya luar biasa. Buset Ih, itu. kucing juga loh, ya Oh Allah. alah, oh Kita pecinta kucing. ternyata nih kita semua cat lovers. Cat Ya on. lovers ternyata. Bang Sunan, Ya, Bang Sunan, Doktif kan menyebutkan Reza Gladys penipu, pembohong, fitnah. Karena dia bilang pada saat Doktif membattle produknya dia dengan Hana Sui, dia yes. jual 150 ribuan, Hana Sui itu dijual dengan harga 20 ribuan. Itu Doktif dibayar oleh brand Hana Sui. Nah, Doktif bilang dia penipu, pembohong, tukang fitnah. Jelas banget. Kok nggak dilaporin Bang Sunan? Itu seharusnya sudah bisa kena belum Bang Sunan pencemaran nama baik? Ya, Dengan jelas loh, Dokter menyebutkan nama dengan jelas. Tapi sengaja jadi ngomongnya Sengaja. jelas nama sama Biar itu. dia laporin. Dia biar dilaporin, Mas. tapi nggak dilaporin. Enggak lah, mana Enggak, bisa. enggak berani. Orang nggak ada. Nggak pernah ada, speser pun. Sampai detik ini pun Dokter nggak kenal sama owner Hanasui. Nah Yang itu dia- kan dia kan nggak berani dok. Soalnya statementnya dia fitnah ke Doktif. Memang benar. Kalau Doktif bilang itu fitnah, penipu, pembohong, dan buktinya tidak ada transaksi Doktif menjadi apa dibayar oleh Hanasu, ya dia yang pembohong. Berarti benar. Iya kan? Makanya Nah, dia nggak berani Namanya lapor. Kim Gembel lah. Kim Gembel itu Bang Sunan. Ya. Saya mau tanya Bang Sunan ya, itu si Kim Gembel ya, itu mengatakan di NTP Resto bahwa Resto NTP yang di mana tuh yang di Kuningan, yang ada golfnya itu punyanya dia, ya. Ah, terus habis gitu dia itu anak kesayangannya Pak Listio Sigit Prabowo. Ih bohong banget. Dia adalah anak kesayangan Bapak Listio Sigit Prabowo. Coba gimana ceritanya? Ha? Gila. Oh my god. Masih percaya? Masa amit-amit Pak Listio kalau tahu Amit-amit. amit-amit gue punya anak kayak begini katanya. Hah? Gak Ya Allah. bakalan, itu bohong banget dok. Dan Itu juga yang bohong. namanya bukti Jadi kalau chat. kalian masih percaya sama Kim Gembel, dia tuh sampai menggunakan nama Pak Listio Sigit Prabowo loh. Kemana-mana itu. Itu dari dulu sayang. Itu udah dari dulu zaman 4 tahun yang lalu kalau soal Kimbel itu. Oh iya si Dewi Sanca dengan 13 orang minta tolong aku, nanti kita ngobrol setelah ini ya dok. Enggak, Dokter mau ramein aja sekalian karena Pak Listio Sigit udah dibawa-bawa di situ. Oh gitu. Iya dong, sekalian aja. Ayo coba Pak Listio Sigit, coba ada bukti chatnya, coba. Sampaikan dong Kim Gembel, bukti chat Pak Listio Sigit ke kamu. Buktikan dong. Iya. Chat Gembel, coba. Sini Kim Gembel buktikan. Kamu pernah chat dengan Pak Listio Sigit Prabowo. Sampaikan ke publik. Ya. Parah sih. Tunjuk. Parah. Pamerin. Tunjuk lawan Doktif sini Kim Gembel. Sini, kamu siapanya Pak Listio Sigit Prabowo Kim Gembel. Cuy, diludahin kamu sama Pak Listio Bener. Sigit. Cuy, Asli. najis Pak Listio Sigit tuh ngelihat kamu. Nah, siapa kamu? Hah? Heran ya. Itulah heran aku sama dia. Bisa-bisanya loh. Dan dari 4 tahun yang lalu, pada saat dia berusaha untuk ngebohongin kita semua bahwa dia itu orang kaya, image-nya dia tuh pengen kita taunya dia orang kaya. Dia pakai rumah temennya. Ini aku sendiri ya yang menyaksikan ya. Pakai rumah temennya di Kemang, terus bilangnya dia yang punya ada satu tempat kafe, restoran, dan untuk live music di Kemang juga sebagai punya dia. Udah gitu dia ngakunya dia punya hubungan khusus dengan itu seragam coklat. Ini anak udah halusinasinya luar biasa. Sampai dia nunjukin chat-chat yang sama juga kayak chat yang sekarang lagi dibawa podcastnya si DRL ini loh, gua bingung. Kok sekelas dokter kok bisa ketepong sih? Aduh, DRL, piye to kowe? Tuh lihat Mamski kalau kucingnya Doktif. Ih, lucu banget. Encep, Mampus. Push. encep, sini. Encep mana? Encep namanya Nggak kelihatan. Cebol. Tuh. Ih, lucu banget tuh kucing. Lucu pendek-pendek dia. Gempuy itu kucingnya Mas Sunan, siapa namanya Mas? Itu namanya Miu. Mio. Iya, jadi gitu. Kalau mengenai Kimbel itu aku udah benar-benar gebes karena aku ngerasa ditipu banget. Dia itu kan bilangnya yang ngasih duit ke almarhumah Vanessa. Dia kasih bukti chatannya tuh kayak yang dia bawa ke podcast itu kayaknya yang diposting sama si DRL. Ada chat untuk transferan. Aduh Tuhan, sama lagi. Sama. Caranya loh. Aduh. Sama. Sama caranya tuh kayak gitu.
Ini ada Mama. Dewi Sanca. Ada Dewi Sanca mau dinaikin nggak? Nah, boleh. Naikin aja coba, nanya tuh. Coba. Dewi Bang Sanca Sunan, naik Bang dong. Sunan. Ya, Bang Sunan kenal sama Kim Gembel. Naik yuk. Cepetan masuk ke live Mamski. Hati-hati Bang Sunan, itu nanti ngaku-ngaku dia sebagai anak kesayangannya Pak Listio Sigit ya. Itu kok berani sih nyebutin namanya ini kita, Kapolri kita, gila kali itu orang ya? Makanya ada saksinya juga. Ayo coba ngomong kamu Aduh, Kim wes. Gembel. Emang kamu apanya Pak Listio Sigit, hah? Najis Pak Listio Sigit mengenal kamu Oh. itu. Heeh. Aduh dok, parah banget itu. Karena dia ngelawan dokter tambah lebih garang lagi, tak buka semuanya. Ayo. Tapi memang ya, itu gerombolan sana tuh selalu dapat orang yang nempel sama dia pastinya yang nggak bener juga. Tapi malah lucu sih, jadinya kita yang memantau kasus ini, melihat siapa sih sumbernya, lah si Kimbel, ya itu mah kagak bisa dipercaya dan mereka kok ya nggak bisa bener masunan loh, kuotanya kurang buat nyari ke belakang jejak digitalnya si Kimbel itu gimana sih, ya kan? Sedikit aja mereka mau cari tahu, mereka nggak mungkin percaya juga gitu. Tapi ini kecolongan lagi mereka. Iya, makanya kan. Tapi alhamdulillahnya kan jadi kena kan, akhirnya jadi kena kan. Kena Itu malah. akhirnya mereka, akhirnya jadi kemakan mereka semua dengan omongannya si Kim Gembel ini. Nah, Kemakan. ini ada si Dewi mau naik, dia korban langsung dari Kim Gembel. Ya, korban langsung ini Dewi siapa? Dewi Dewi Sanca. Sanca, penyanyi dangdut. Penyanyi ini loh, Mas. Ya Iki dulu, loh, Mas. dia dulu klien saya juga. Weh, beneran tuh, Mas. kan? Ya udah sekalian ketemu bentar, dia lagi mau naik nih. Ayo Dewi, cepetan Dew. Mana? Ini dia udah accept. Ayo masuk. Sambut. Ya, Doktif kena lagi. Kenapa emangnya? Itu tadi mungkin bahasanya sayang. Kim Weh. Gembel. Tadi Mas Sunan juga udah kena sebentar. Kita cari bahasanya yang agak-agak bahasa Ya basi udah, aja kali ya, Say. oke. Nggak boleh ngomong itu. Halo. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ini udah kena satu Doktif nih. Mas Sunan udah tadi satu. Udah satu-satu, Oke. hati-hati ya sayang. Oke. Dewi, hello, welcome. Halo, Langsung aja. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sunan, apa Ya. kabar? Baik. Gimana Dewi? Baik, alhamdulillah. Dokter, salam kenal. Oh iya, salam kenal saya. Ini harus dipastikan kita belum kenal sebelumnya ya. Nanti digiring lagi nih opininya nanti Ini ini. belum pernah kenal ya teman-teman ya. Tapi Mamski kenal sama Dewi, kenal sama Doktif, kenal sama Sunan. Jadi ini tak hubungin nih sekarang. Jadi teman-teman menyaksikan langsung ya. Doktif biar sama Dewi Sanca dan Mas Sunan bisa ngobrol tentang kejadiannya yang dialami Dewi Sanca. Oke, lanjut. Mbak Emma, Yes. hati-hati loh menghubungi orang. Nanti jadi ke bawah-bawah kayak dokter. Ya. Oke. Udah nih, udah clear ya semua yang nonton ya. Ayo tap-tap layar yang kenceng guys. Udah datang nih Dewi Sanca. Ayo langsung sayang. Iya, aku kena juga Bang Sunan sama si KH. Aku bilangnya KH aja ya. Nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi waktu itu mau ngundang acara, Bang. Katanya dia kenal sama artis besar lah. Inisialnya apa ya? AG. Salah satu brand ambasadornya Agoda. Pasti tahu. Iya. Jadi aku udah nge-DP uang, bilangnya itu rekening manajernya, ternyata bukan. Kayak gitu. Jadi sama dia uang Rekening manajernya namanya siapa? Iskandar. bukan Iskandar, Muhammad Arifin siapa, terus sisanya itu aku ada transfer ke rekening dia Iskandar. Oke. Itu ada Iskandar, ada. Jadi kayaknya dia pinjem, dia kan suka tiba-tiba sama aku suka gini loh dokter. Neng, pinjem rekening kamu dong Neng, soalnya aku nggak ada rekening BCA Neng. Dia kan emang nggak punya rekening BCA deh kalau nggak salah. Punya sih namanya Iskandar kalau nggak salah. Alasan apalah gitu. Biasanya mungkin terima transferan dari orang atau apalah, aku nggak paham ya gitu. Kayak gitu. Ya udah dilaporin sih di Polres Bekasi, tapi ya kemarin tuh katanya udah ada surat apa sih, kalau surat bawa tuh apa namanya Bang Sunan lah, kayak gitu loh. Oh ya? Daftar pencarian orang tapi kok nggak dijalanin Bang Sunan? Nah, itu. Iya Bang Sunan, gimana tuh Bang Sunan? Gini, kalau seseorang sudah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, Hmm. ya
Artinya kalau kayak di film-film atau bahasa keren, bahasa koboynya wanted, ya kan? Siapapun bisa menangkap. Satpam, tukang parkir, kita semua bisa menangkap. Tapi langsung kita serahkan ke pihak yang berwajib. Bisa. Wow, berarti kalau misalnya kita tahu kemarin di podcast itu, gue ke podcast, gue tangkep dia bisa dong. Ya, kenapa nggak ditangkap sih Wah, Mama? kenapa nggak Aduh, guanya lagi ditangkap? di luar negeri pula. Aduh, ditangkap harusnya itu. Aduh, Ya Kak Emma kemarin kenapa nggak ngomong? Aturan ngomong ke aku biar dikasih tahu titiknya. aku juga baru taunya telat, tiba-tiba ada dia pakai high heels berdua sama si FS. Karena saya pernah melakukan itu. Ya, Oh, saya pernah Oke. menangkap langsung si tersangka dan DPO itu saya tangkap di rumah, saya pernah. Saya tangkap. Itu Mas. Ya, saya tangkap, saya bawa, saya antar ke kantor polisi, langsung ditahan. Bisa itu. Bisa Kalau- tuh Mas. Bisa. kalau Bang Sunan kalau kayak surat bawa itu sama aja, itu namanya DPO gitu, Bang Sunan. Oh enggak, kalau surat perintah membawa itu nangkep namanya. Iya, surat perintah membawa Bang Sunan udah keluar. Iya. Udah keluar. Nangkep. Itu belum DPO belum. Belum DPO ya. Oh, belum DPO. Tapi artinya itu sudah upaya hukum yang keras itu, tangkep. Oke. Tapi kok nggak ditangkap-tangkap? Kok nggak ya? ditangkap sih, Padahal Mas? kan ada dia lokasinya kemarin sempat podcast sama Suneo juga. Itu kan seharusnya udah bisa itu. Iya sama Suneo. Dokter dia tuh sekarang katanya pakai nomornya tuh nomor yang nggak bisa dilacak. Jadi kemarin tuh ada orang juga telepon aku, dokter dari seragam coklat ya, tapi yang paling Iya. gila ini ya. Itu dikena juga 400 juta sama dia. Iya loh, Dok. Betul. Iya emang makanya itu ya karena dia menggunakan nama bapak pakai nama Kapolri. Gila. Ini orang kebal hukum apa gimana sih? Iya, oh dia bilang begini, dia lucu banget, 1,5 miliar untuk 1 jam live ya. Wih Bang Sunan kaya banget dong, Bang Sunan 1,5 M Bang Sunan per jam. Wah. Wah hebat banget ya, alhamdulillah, dialhamdulillahin aja ya. Iya. Gila. Oh iya, aku lihat podcastnya dokter. Aku lihat Podcastnya aku nonton. Dialhamdulillahin aja, alhamdulillah. Gila Oh katanya iya, dokter Bang minta Sunan. uangnya. Bang Nah, Sunan, ini kan para mujair-mujair menanyakan tentang para mujair sana kubu sana kan bilang kan kamu kan tersengkong gitu kan sebagai TSK kan gitu. nah Kak. Iya kan di Medan. Nah, padahal Bang Sunan sampai detik ini itu belum ada lagi loh surat panggilan. Jadi digantung aja karena mereka kurang bukti. Ini dokter juga mau tanya ini ke Polres Medan, Kapolresnya Pak Gideon. Pak Gideon ini maksudnya apa ya, anak buahnya ini kok menggantung statusnya doktis? Kalau memang nggak cukup bukti kan harusnya dihentikan, dicabut. Kenapa? Dihentikan, betul. Kenapa kok kayaknya takut-takut gimana gitu? Apa yang ditakutin ya? Apakah sudah menerima aliran dana dari para mafioso ini atau gimana ceritanya? Nah itu diduga sudah ada Makanya sesuatu. nanya, dokter kan Nanya boleh kan Mas? Mm-mm. Gimana coba Bang Sunan? Kok dokter statusnya ini nggak dijalani juga enggak, dapat surat panggilan juga enggak, tapi berhenti mandek gitu aja. Ya kita tunggu aja lah, kita tunggu aja. Kita tunggu. Sesuatu tuh nggak bisa nggak bisa disembunyikan, yang sempurna tuh nggak bisa. Gitu. Ya kan, cuman kan maksudnya itu kan para mujar tuh menggiring-giring terus saya tersangka kenapa panggilan gak ono, terus kelanjutannya gak ono. Berarti kan mereka kurang bukti, cuman mereka tuh kalau mau berhentiin ya malu, mungkin kan gitu ya, kenapa ya? Nyari-nyari itu. bukti terus, kenapa? Udahlah, dia bilang, sudahlah, kalian itu nggak akan bisa. Ya, kenapa? Pencemaran nama baik itu nggak akan bisa kena kalau yang disampaikan itu fakta. Dan Fakta yang dokter banget. sampaikan itu fakta semua. Jadi apa? Mau cari celahnya dokter itu apa? Yang ada kalian sendiri yang jadi malu nanti, dedel duel nanti. Betul. Gitu loh. Jangan Betul. gunakan tangan instansi-instansi ini gitu loh. Jangan. Karena kan di sini kan no viral no justice. Dokter akan omongkan, Pak Gideon, Pak Kapolres Medan, ini anak buahnya ada apa, Pak? Apakah ada dugaan aliran yang mengalir ke anak buahnya Pak Gideon? Kan gitu. Apakah ada aliran sungai gitu ya? Iya. Aliran sungai yang Wajar dong. deras.
Aliran sungai yang deras. Sangat deras sekali karena Dotif dengar kan Deras Nepos sekali. juga Nepos sering mengunjungi Medan. Oh, urusannya apa pos? Kamu pos sampai ke Medan. Sedangkan panggilan kamu di Jakarta Selatan nggak kamu datengin. Nepos, kucuk kucuk kucuk. Nenek lampir satu ini andur. Nepos udah ini say, Nepos udah di ulti sama Bang Togar, dia ngamuk-ngamuk langsung tantrum. Bang Togar langsung pedes. Frontal Iya, loh, Bang Togar frontal banget gila. Gokil. Kak Emma kenapa itu? Kok live di jeda? Hah? Live pause. Dinyala. Ada dapet paus ya? Enggak, live-nya di pause, pause di stop tadi punyanya. Sama siapa? Enggak tahu Mamski lah. Oh, balik nanya. Oh, aku nggak ngapa-ngapain loh, say. Terus. Dewi Sanca, kamu tuh kan nggak cuma sendirian kan korbannya si Kimbel, ada berapa orang? Ada 13 Bang Sunan korbannya. 13 orang itu apa aja jenis penipuannya? Kebanyakan uang. Terus salah satunya ada handphone iPhone loh, cuman 15 GT loh, coba bayangin kan. Di GTA juga sama dia. Yang aku takjub dari cerita kamu tentang artis AG itu, Nah, karena dia memposisikan dirinya adalah manajernya kan? iya Atau bilangnya manajernya manajernya toh, manajer karena di itu luar lah katanya. Terus karena itu juga yang dia sampaikan ke Mamski, dia memanajeri beberapa artis yang nggak usah sebut inisial lah, nanti pada tahu lagi. Pokoknya artis sangat terkenal sinetron, dan satu lagi diva, penyanyi diva yang paling tajir melintir. Tahu ya? Nah, ini si Kimbel ini, dia waktu si AG transaksi, dia memberikan apa yang dia bisa rekayasa padahal bukan. Kamu kan cerita tuh dia kemarin. ngasih nik KTP palsunya, ya kan? Sedangkan si ini yang artis ini kan nama aslinya ada di Google tuh. Aku tuh nggak notice. Oh iya kan kalau artis mah ada nama aslinya ya di Google. Dikasih tuh nomor nicknya, ternyata disamain ya. Aku telepon manajernya dia yang asli ya, konfirmasi ya. Oh bukan, nomor nicknya bukan itu. Terus manajernya tuh nggak ada yang namanya itu. Terus ngasih QRIS atas nama artis itu. Ternyata Gila, Tuh. Mas, udah gila banget sih. ngasih QRIS atas nama artis itu. Wi, Dewi masih punya nomor telepon saya nggak, Wi? Masih always punya. Ya udah nanti kita ngobrol soal itu. Iya iya Bang. Ini wajib sih Mas, ini udah merajalela banget pakai nama Bapak. Terus merajalela dengan banyak trik-trik dan cara-cara untuk membuat apa namanya QRIS, terus nick, memasukkan, membuat chat palsu, transferan palsu, ini berbahaya sekali. Ada katanya ini ada si panda, ada si binatang satu tuh masuk katanya anak babu itu satu Suruh dia katanya. naik, suruh dia naik. Ada babu satu masuk tuh babu. Mau naik nggak? satu. Mau suruh naik nggak? Dok, mau suruh naik nggak? Gak tau Bang Sunan gimana, tapi kan dia kan omongannya sesama binatang, kita kan manusia normal ya. Oh iya sih, nggak nyambung ya. Dia kan babu, kelasnya Jangan- bukan kelas kita. Iya. Dia kelasnya kelas babu. Tolong itu Panda ganti nama dong, Kalau karena bosnya boleh, kita suka bosnya dengan boneka boleh. Panda. Kalau Pandot bosnya aja. boleh, bosnya Hah? naik boleh, bosnya. Tapi kalau babu nggak usah. Iya, Ya kan, nggak kalau level. bosnya boleh, nggak level gitu. Nggak level. Iya Dan kan? juga lu jangan pakai nama Panda dong. Panda tuh boneka kesayangan kita semua. Lu pakai namanya ganti aja, jadi nama ular aja. Ular. Babu. Enggak. Kalau ular Emang? gede, ular piton. Kalau dia ular kadut, ular kecil. Ya. Kak Emma, aku kan Apa, ular Say? Dewi Sancar atau ular gimana Kak Emma? Oh iya, lu sama bosnya si Panda, lu say. Mana sih? Gimana Oke, jangan ular, jangan Panda. Apa dong? Apa dong? Gue gak tahu deh, gue bingung, gue mikirin si gini loh, gue mikir Kimbel dulu deh, gue banyak banget soalnya peran antagonisnya, bingung gue. Doktif, Peran antagonisnya banyak Apa banget. sayang? Doktif, Hah? aku waktu itu preskon ya, sebenarnya aku udah waktu itu loh, waktu ada si KH Iya, itu dia loh. datang. heeh. Iya, Dia aku ngasih tahu, dia itu ngasih tahu, tapi itu asli ya, itu asli dari The Genius. Jadi transferannya dari PT Glavidia RMA itu asli. Itu mentransfer dia 25 juta sebagai buzzer speak up, mujair speak up. Oh, Itu asli itu asli. Berarti lihat sendiri tuh ya, dari transferan dari
Genius itu apa namanya itu ada, itu asli itu. Oke. Nah itu Oh ada, gitu. emang dia dibayar. Jadi pada saat itu kan case-nya dia lagi menyerang si Suneo. Dia dibayar untuk Heeh. menyerang Suneo. Oke. Dia pada saat itu dia menyerang si Begeng, habis gitu dia menyerang lagi si Suneo. Nah itu dibayar karena produknya, inget nggak? Produknya si Begeng pada saat itu diserang sama Suneo yang ada kolagen. Ingat. Aku Iya. lihat dok. Ya. Ingat ya. Nah itu jadi si Begeng meminta supaya itu nggak di-up, tapi kembali menyerang si Suneo. Nah itu menggunakan jasa mulutnya si Kimbel itu. Kimbel ya ampun. Dibayar 25 juta. Allah. Tuh ada. Ini Gimbel harus masuk sih kali ini sih. Dia Mamski. ya say. Mamski gimana ya? Mamski misalnya nih, Mamski mau ngebangun, Mamski usahanya apa? Misalnya Mamski usahanya desainer deh ya. Mamski punya Ya. fashion ya. Misal nih, Dokter kasih tahu contoh ya. Mamski punya usaha fashion. Terus Mamski mau buka store di mall. Mall. Misal mallnya di Gandaria misal ya. Misal mallnya di Gandaria City, di Gancip misal. Terus Mamski butuh orang yang desain. Ya dong, kan Mamski kan bukan ahli dekor, bukan ahli interior. Ya Iya. kan? Kan. Harus Mamski, punya. nah pasti minta dong orang ya. Terus minta gambar. Oke. Habis Bayar itu dong. Enggak mau. Habis gitu setelah Mamski dikasih gambar, Mamski nggak mau bayar. Itu Nggak kelakuan mungkin kalau ular. gua pasti bayar. Itu kan ada biayanya loh, Nah, Dok. itu untuk kelakuan mendesain. ular itu. Itu kelakuan ular. Waduh, parah ini si ular nggak mau bayar ini. Ya ampun. Tapi desainnya dipakai. Gimana rasanya? Itu desain tetap dipakai. Tetap dipakai. Gimana? Tapi yang bikin desain yang bikin Nggak dibayar, dekor udah yang penting interiornya diambil aja. siapa? Orang Ada lain. pokoknya ada. Nggak bisa disebutin. Aduh, jahat sekali. Berarti orang yang udah pertama kali dia datengin itu rugi dong. Udah mempunyai. Nah iya. Hasil kerja otaknya sama seperti pada saat dia mengejiplak hasil karyanya Ayudhya Andari. Ingat nggak? Jahara ya, tukang jiplak-jiplak berarti ini emang Iya, benar-benar parah. itu bosnya. Nah itu kalau dinaikin boleh. Berarti mau tanya, betul nggak kamu ngejiplak desainnya Ayudhya Andari ular? Betul nggak kamu nggak bayar interior Iya. kamu pakai di Gancit? Sini hadepin dokter, sini rahasia kamu. Sini mau Ih, itu diungkap bener. semua ke publik bagaimana jaharanya. Ayo, gimana? Ah, bener banget dok. Gimana? Kacau sih. Bener-bener parah. Dari yang besar ya soal skincare sampai yang kecil-kecil soal desain aja tuh nggak mau bayar loh. Padahal itu kan udah untung loh dibuat desain itu orang mikir sekolah sekian Itu tahun. benar-benar itu namanya dolem namanya dolem. Dan itu nggak Dolem. dibantah ya guys. Omongannya dokter nggak ada dibantah loh sama si ular ini. Hutang betapa puluhan miliar dia meninggalkan hutang ke orang-orang, ke orang Iya. yang orang desain penjahit baju ya, yang di Tanah Abang. Ya coba. Itu namanya dolem gitu. Kalau Dolem. ngomong aja. Dokter itu paling nggak suka dia nggak usah menggunakan atribut agama lah, mau suneo kayak mau ular kayak udahlah gitu loh. Iya. Memuakkan masyarakat Indonesia itu bakalan jadi smart ya, udah nggak bisa terus dibodoh-bodohin, udah. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa mujair. Doktif tidak kenal Sama. dengan Mamski pada saat Mamski membela Doktif, pernah nggak? Iya. Nggak. Doktif pernah nggak ngasih duit ke Mamski? Boro-boro kita tuh bener-bener yang pure temenan, kenalan kayak orang normal, bukan kayak apa komplotan buzzer. ya, Nggak Kak pernah. Emma ya. Kenapa say? Bener dari hati. Iya, dan emang aku juga nggak ada buzzer-buzzer gitu loh say. Wallahi ini aku nggak bohong. Jadi kalau ngadepin serangan mereka tuh ya udah aku ya kewalahan sendiri. Pakai ini sama paling hostnya aku. Tak blok. Itu pun mereka kesel. Nggak punya nyali, nggak Oh punya ada mental. Galeh itu Mamski, ada Galeh. Mana sih Galih? Ini seru, ini seru, ini follower udah jutaan-jutaan ini.